Seiring berkembangnya zaman, resolusi gambar konsol permainan juga turut berubah. Itulah yang menyebabkan kamu jika di masa sekarang bermain game di PS2 sering mengeluh, "Ih, gambarnya kok break banget," padahal dulunya tidak ada masalah. Tonton video ini sampai habis ya, karena kita akan membahas mengenai semua resolusi video game di tiap konsol PlayStation. Bersama saya Gangsar, let's go! Secara harfiah, resolusi video adalah ukuran file dengan satuan pixel. Pixel merupakan kerapatan titik-titik yang membentuk frame suatu file, baik itu gambar maupun video. Semakin tinggi nilai pixelnya, maka akan semakin detail hasilnya. Dengan begitu, kualitas akhir video bisa maksimal. Sebagai contoh, pada saat kamu menonton video di YouTube dengan settingan resolusi 1080p, itu artinya file video tersebut memiliki ukuran lebar pixel sebanyak 1080 pixel, sementara panjangnya adalah 1920 pixel. Dan jika kamu menonton video dengan resolusi 720p, maka artinya video tersebut memiliki resolusi lebar sebanyak 720 pixel dengan panjang 1280 pixel. Nah, template resolusi video lainnya itu ada banyak sekali seperti 480p, 360p, 2K, 4K, dan lain-lain. Intinya lebar pixel pada sebuah video lah yang dijadikan patokan. Pada konsep resolusi video game juga demikian. Semakin tinggi ukuran pixel pada sebuah video game akan menghasilkan gambar yang lebih detail karena informasi warna yang didapat dari dot pixel jauh lebih banyak. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan semua ukuran resolusi pixel yang digunakan oleh tiap-tiap konsol Sony, yaitu PlayStation, mulai dari PlayStation 1 sampai PlayStation 5. Karena perbedaan resolusi itulah yang menyebabkan perbedaan rasa dari gambar yang ditampilkan. Oke, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Pertama adalah PS1, atau secara resmi disebut PlayStation Original. Adalah konsol game pertama yang diproduksi oleh Sony Computer Entertainment pada tahun 1994. Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya sudah masuk di era 90-an juga. Tetapi di zaman dan di daerah saya, PS1 ini mulai booming baru pada tahun 2000-an awal. Untuk game yang terkenal dan masih saya ingat sampai sekarang seperti Pepsi Man, Crash Team Racing, Harvest Moon Back to Nature, dan tentu saja Winning Eleven. Saya sih dari dulu tidak punya konsol PS1 ini ya, karena kalau mau main tinggal datang ke rental PS1 terdekat. Pada saat itu harga sewanya sekitar Rp1.000 per jamnya. Nah, ternyata kebanyakan game di Sony PlayStation 1 ini menggunakan resolusi 256x224 pixel atau bisa kita sebut 224p dengan rasio 4:3. Padahal PS1-nya sendiri mampu menampilkan gambar sampai ukuran 640x480 pixel atau 480p. Tetapi ya pada zaman dahulu mungkin developer game mempunyai keterbatasan untuk memproduksi game dengan resolusi 480p tersebut. Tapi bang, kok rasanya main game 224p di zaman dulu terasa lebih bagus ya daripada 224p di zaman sekarang yang kelihatan kotak-kotak banget. Itu karena media layar yang digunakan pada zaman dahulu dan sekarang memiliki sistem yang berbeda. Pada zaman dahulu orang bermain PS1 di TV tabung. TV tabung menggunakan sistem CRT atau analog yang tidak menampilkan gambar dengan pixel tetapi dengan scan lines, yaitu ratusan garis-garis horizontal yang menghasilkan suatu gambar. Pemrosesan scan lines ini menghasilkan gambar yang lebih alami di resolusi kecil. Tetapi karena zaman sudah berkembang, TV CRT ini mulai ditinggalkan dan beralih ke TV atau monitor digital yang menggunakan sistem pixel dengan rasio 16:9. Maka bermain PS1 di TV zaman sekarang akan terasa lebih kotak-kotak karena resolusi yang cuma 224p dengan rasio 4:3 ditarik dan dipaksa untuk menyesuaikan diri ke TV yang beresolusi besar, minimal 1080p dengan rasio sebesar 16:9. Ya jelas tidak akan nyaman dipandang. Berikutnya ada konsol game dari Sony yang paling legendaris. Ya, apalagi kalau bukan PlayStation generasi kedua, PS2. Konsol ini di-launching pada tahun 2000. Di Indonesia sendiri PS2 mulai booming di rental-rental PS pada tahun 2005-an. Dan sampai sekarang pun masih ada beberapa rental-rental PS2 yang masih buka. Kalau untuk game-gamenya sendiri sih tidak akan mati sampai kapanpun saya rasa, karena masih seru untuk dimainkan di masa kini. Beberapa game favorit saya di PS2 antara lain adalah Naruto Ultimate Ninja 5, Def Jam Fight for NY, Bully, GTA San Andreas, dan Downhill Domination. Pada tahun-tahun itu saya bermain PS2 di rental PS. Namun sejak 2012 saya memutuskan untuk membeli konsol ini untuk bermain dan mengeksplor lebih jauh secara pribadi di rumah. Padahal kali itu PS3 sendiri sudah dirilis, tetapi PS2 masih eksis. Untuk resolusi, PS2 dan game-gamenya menggunakan 640x480 pixel atau 480p dengan rasio bisa mencapai 16:9. Untuk resolusi 480p ini jika digunakan untuk menonton YouTube masih cukup bagus dan lumayan detail jika ditonton di HP.
Apalagi di zaman dulu yang di masanya banyak dimainkan di TV analog. Tetapi kalau kamu sekarang bermain PS2 di TV LED, nasibnya hampir sama seperti PS1. Kelihatan burik dan kotak-kotak. Tapi bang, saya main game PS2 GTA San Andreas di PC pakai monitor digital yang besar kok masih jelas-jelas aja. Yaitu sebenarnya kamu bukan sedang bermain PS2, tapi bermain PC dengan game yang terkenal di PS2 yaitu GTA San Andreas. Yang mana GTA San Andreas juga rilis untuk platform PC dan mampu berjalan di resolusi minimal 720p. Selanjutnya ada konsol game rilisan Sony Computer Entertainment pertama yang dibuat secara portable atau handheld, yaitu PSP atau PlayStation Portable. PSP sendiri rilis pada tahun 2004. Secara kualitas grafik bisa dibilang kalau PSP ini ada di atas PS1, namun belum sebagus PS2. Mungkin lebih cocoknya disebut PS1,5 atau PS1,75. Saya pertama kali melihat dan bermain PSP secara langsung yaitu pada tahun 2011-an karena teman sekolah saya yang membawanya ke kelas. Ya maklumlah namanya di daerah. Dan game yang saya mainkan adalah WWE vs Raw. Saya cukup kaget kala itu, kok ada ya konsol sekecil ini tetapi bisa bermain game dengan grafik sebagus WWE secara lancar. Padahal referensi konsol portable saya sebelumnya ya Game Boy, yang game-gamenya masih 2 dimensi. Walaupun saya tertarik, tapi tidak sampai ingin membelinya karena mahal. Dan sampai sekarang pun harganya masih mahal, bisa di atas 1 juta. Padahal nambah sedikit lagi bisa dapat PS3. Resolusi layar yang digunakan oleh PSP sendiri adalah 480x247 pixel. Semua game yang dimainkan juga akan dirender di resolusi tersebut. Tetapi untuk OS-nya sendiri bisa berjalan di resolusi 720x480p. Maka jika kamu memainkan PSP dengan monitor eksternal, memang pada saat di menu bisa nampak penuh dan jelas. Tetapi pada saat sudah masuk ke game, akan tetap dirender ke 480x247 yang membuatnya nampak kecil. Ya buat apa juga lah main PSP di monitor eksternal. Karena menurut saya esensi membeli PSP ya dimainkan secara mobile dan bisa sambil tiduran. Next ada PlayStation generasi ketiga, PS3, yang dirilis oleh Sony pada tahun 2006 dan mulai booming di daerah saya pada tahun 2011-an. Saya sendiri baru memainkan konsol PS3 secara langsung pada tahun 2018 karena memang bekerja untuk rental. Dan pada saat itu juga saya baru mengetahui kalau bentuk controller PS3 itu ternyata mirip-mirip ya sama controller PS2. Setahu saya dulu PS3 punya rumor memiliki controller mirip pisang. Sekatro itu saya dulu. Sampai sekarang PS3 ini masih ramai diminati dan banyak dibeli oleh para gamers karena harganya sudah murah, 1 jutaan saja sudah dapat. Sementara kualitas grafik yang didapat ciamik parah. Game-game favorit saya di PS3 antara lain seperti GTA 5, The Last of Us, Tomb Raider, dan PES 2018 tentunya. Resolusi OS PS3 menggunakan 1920x1080p atau Full HD 1080p. Tetapi kebanyakan gamenya hanya support di 1280x720 pixel atau HD 720p, 30 frame per second. Memang ada beberapa game yang support di 1080p seperti Call of Duty series dan Final Fantasy. Tetapi jumlahnya tentu tidak sebanyak game 720p-nya. Jadi lebih baik kita sebut PS3 ini sebagai konsol 720p saja. 720p di masa kini masih worth it banget untuk dinikmati karena feel-nya hampir-hampir mirip dengan 1080p. Gambarnya detail dan tidak kotak-kotak sama sekali. Kamu nonton YouTube dengan resolusi 720p saja sejernih itu kan? Bahkan kadang-kadang sampai tidak rela karena memakan banyak kuota. PS Vita adalah konsol portable kedua besutan Sony yang dirilis pada tahun 2011. Jika PSP tadi bisa disebut PS1,5 atau PS1,75, PS Vita ini hampir-hampir menyentuh PS3. Maka bisa dikatakan kalau PS Vita ini adalah PS2,5 atau 2,75 dengan bentuk kecil yang enak dibawa kemana-mana. Beberapa game grafik HD yang bisa dimainkan di PS Vita antara lain seperti Persona 4 Golden, Mortal Kombat, Assassin's Creed Liberation, Call of Duty Black Ops, Batman Arkham Origin, sampai Uncharted Golden Abyss. Kecil-kecil tapi cabai rawit nih konsol. Tetapi sayangnya kepopuleran PS Vita ini tidak bertahan lama karena harganya mahal dan susah dibajak kala itu. Kamu sendiri saya jamin kurang mengenal konsol ini karena tidak akan menyangka kalau PS Vita ini benar-benar powerful. Resolusi yang digunakan adalah 960x554 pixel untuk game-gamenya, atau bisa kita sebut QHD. Ya hampir menyentuh resolusi PS3 lah. Sementara layarnya sendiri berukuran 5 inci. Sudah layar sentuh dan sudah OLED tentunya. Bayangkan kamu bisa memainkan game-game PS3 tetapi di dalam benda sekecil ini. Jika kamu ingin membeli PS Vita di masa sekarang, mungkin adalah waktu yang tepat karena harganya sudah turun menjadi 1,5 sampai 2 jutaan. Ternyata lebih mahal dari PS3 ya.
Kini giliran konsol yang mampu merubah cara pandang saya dan banyak orang ke dunia game yang tadinya biasa-biasa saja menjadi super excited karena PS4 sendiri memiliki kualitas grafik yang memukau di awal perilisannya hingga saat ini. PS4 sendiri rilis pada tahun 2013. Saya baru bisa bermain PS4 secara langsung pada tahun 2018. Sebelumnya saya hanya ngiler menonton penampakan grafik gameplay dari PS4 ini di YouTube dan sampai membayangkan kapan ya bisa main dan punya PS4. Beberapa game yang tidak bisa saya lupakan di PS4 ini adalah Resident Evil 7, Need for Speed Heat, GTA 5 yang lebih realistis lagi, semua seri PES dan eFootball. Untuk resolusi, game di PS4 berjalan di 1920 x 1080 pixel atau Full HD 1080p dengan rata-rata 30 frame per second, walaupun ada beberapa game yang support 60 frame per second seperti God of War. Untuk sekarang sih saya masih belum punya unit PS4 ya, karena menimbang harganya yang masih mahal. Belum lagi sisi idealis saya yang hanya ingin memiliki PS4 OFW, jadi harus mempertimbangkan lagi perihal maintenance game-game originalnya yang lumayan mahal. Doakan semoga dalam waktu dekat Ria Gadget mampu membeli PS4 ya guys, supaya konten-konten di channel ini bisa lebih luas lagi, bukan hanya di seputar PS3 saja. Selain PS4, Sony juga mengeluarkan PS4 Pro pada tahun 2016. Yang membedakan fisik antara PS4 biasa dengan PS4 Pro adalah tingkatan arsitektur yang mencapai 3 layer ini. Saya sendiri belum pernah bermain PS4 Pro secara langsung karena game-gamenya sama saja seperti PS4 biasa. Yang membedakan adalah PS4 Pro mampu menjalankan game yang beresolusi 4K atau 4096 x 2160p. Buat kamu yang belum tahu resolusi 4K sedetail apa, jika kamu pernah bermain PS4 biasa atau menonton video YouTube dengan settingan resolusi Full HD 1080p yang mana sudah sangat detail dan kadang sampai membuat wifi nge-lag. Nah, 4K ini adalah 4 kali lipatnya 1080p. Bisa dibayangkan kan sepowerful apa PS4 Pro ini mampu melibas 4 kali Full HD dan bahkan bisa di 60 frame per second untuk sebagian game. Tentu jika kamu ingin bermain PS4 Pro harus memiliki TV yang support 4K juga ya teman-teman. Kalau kamu memainkan PS4 Pro di TV 1080p ya resolusinya hanya mentok di 1080p saja. Dan tidak semua game di PS4 Pro itu 4K ya, karena masih ada game yang Full HD. Jadi PS4 Pro ini hanya memfasilitasi saja game-game yang mencapai 4K 60 frame per second, karena di PS4 biasa itu tidak bisa. PS5 adalah konsol terakhir yang Sony rilis pada tahun 2021 yang lalu dengan julukannya Next Gen Gaming Console. PS5 membawa semua teknologi game yang bisa dirasakan umat manusia di zaman sekarang, seperti DualSense, penyimpanannya sudah SSD, Ray Tracing, 120 frame per second, backward compatibility, dan lain-lain. Intinya mau game secanggih apapun di masa kini bisa dimainkan di PS5. Tidak heran harganya sangat mahal yang berkisar di 7-10 jutaan. Untuk satu kontrolernya saja seharga mesin PS3. Sony memastikan bahwa PS5 mampu menjalankan game sampai ke resolusi maksimal 8K dan 4K dengan 120 frame per second secara HDR. Buat yang masih awam juga dengan 8K atau 8K, jika tadi saya menjelaskan bahwa 4K adalah 4 kali lipatnya Full HD 1080p, maka 8K ini adalah 8 kali lipatnya atau 2 kali lipatnya 4K, yakni 7680 kali 4320 pixel. Namun masih belum banyak developer game-game yang mampu mengoptimalisasikan gamenya ke resolusi 8K. Jadi kita juga akan bermain sebagian game secara 4K di PS5 ini. Game 8K yang sudah settle di PS5 antara lain seperti Hogwarts Legacy, FIFA 23, God of War Ragnarok, Spider-Man Miles Morales, Cyberpunk 2077, dan lain-lain. Mungkin kita harus menunggu beberapa tahun lagi untuk memastikan kalau semua game itu support di 8K ya teman-teman. Ini bukan salah PS5, hanya saja PS5 ini bisa dibilang konsol masa depan yang datangnya kebagian. Seperti biasa, harusnya dalam waktu kurang dari 10 tahun, semua game-game pasti sudah optimal di 8K, karena di saat itu juga pasti Sony akan melaunching PS6. Orang-orang di zaman dulu pasti tidak akan menyangka kalau kualitas grafik game akan sebagus dan sedetail ini. Wah, ternyata beragam juga ya resolusi-resolusi yang digunakan oleh semua konsol rilisan Sony, mulai 224p sampai 4320p. Hal itu juga menandakan kalau dunia ini cepat berkembang. Buat kamu yang masih merasa bermain PS3, PS2, atau PS1 itu tidak layak karena kualitas grafiknya kotak-kotak, ingatlah dulu kamu memainkannya dengan senang hati tanpa peduli berapa pikselnya. Yang kamu tahu ya kalau game di masa itu adalah kualitas grafik tertinggi. Kamu baru merasa tidak layak setelah PS4 dan PS5 rilis. Maka pada dasarnya, kenapa kita
merasa tidak puas lagi bermain game jadul? Ya karena kita pada saat itu kekurangan referensi atas grafik game yang lebih bagus. PS5 yang kelihatan bagus banget sekarang mungkin 10 atau 20 tahun lagi juga akan kelihatan jadul. Jadi intinya syukuri saja konsol dan game apa yang sedang kamu mainkan sekarang. Game hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk menaikkan status atau derajat orang-orang. Tetap respect ke orang yang masih bermain generasi konsol di bawahmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Oh ya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang challenge memasukkan gol sebanyak-banyaknya ke gawang MU dalam waktu 10 menit di game PES 2018 gembok patch PS3. Yuk ikutan challenge ini juga, siapa tahu kamu bisa mencetak gol lebih banyak dari saya. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 1 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.